Oke, kita mulai aja ya, nggak apa-apa, 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar matematika. Nah ini saya coba untuk the first time ya, kita pakai Zoom, ya nggak apa-apa, 4 orang. Semoga ini tidak mengurangi esensi kita untuk menuntut ilmu, gitu. Nah, di sini kita masuk ke bab baru, namanya adalah matriks, gitu. Oh ya, sebelumnya gimana kabarnya semuanya? Baik semua ya? Habis liburan, ya nggak liburan ya, habis libur, Kamis, Jumat, Sabtu, oh Sabtu masuk ya, Pramuka, Ahad nih, oke. Baik semua ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, tambah 1 ini ada Kevin. Selamat datang, Kevin. Oke. Kevin masih connect lagi. Oke, lanjut aja ya ke materi matriks gitu. Ini layarnya bisa gerak kan ya? Ganti slide kan ya bisa ya? Sebenarnya ini cuma Oke. Nah, jadi matriks itu adalah apa ya namanya? Dia kumpulan dari bilangan yang diatur atau disusun ya diposisikan menurut aturan baris dan kolom gitu. Jadi nanti dia adalah susunan bilangan yang diposisikan atau diatur menurut aturan baris dan kolom. Jadi nanti di matriks itu mesti ada baris, ada kolom gitu. Ingat ya, baris itu yang misalkan gini, ini baris. Ini baris. Kalau kolom itu yang tegak gitu. Ini kolom. Ya, Afan kurang bagus ya gambarnya, nggak apa-apa. Oke, nah yang disusun dalam suatu jajaran persegi atau persegi panjang. Jadi kalau misalkan kenapa ada 2, bisa persegi panjang. Jadi gini, ketika banyaknya baris dan kolom itu beda, misal banyaknya baris itu 2 dan banyaknya kolom itu misalkan banyak 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini kan mirip-mirip seperti persegi panjang gitu. Nanti kalau banyaknya baris dan kolom itu sama, itu mirip-mirip persegi gitu. Kemudian, nah ini sebentar, tak iris dulu. Eraser. Oke. Nah, di sini simbolnya biasa disimbolkan dengan pakai apa namanya? Kurung. Satu kurung biasa, satunya kurung siku gitu. Nah, ini harus maksudnya pakainya kurungnya harus ini ya. Kenapa harus ini? Karena misalkan kita pakai kurung yang tegak biasa gitu, nanti dia kan mirip mutlak, jadi nggak bisa. Ini pakainya kurung biasa atau bisa pakai kurung siku gitu. Kemudian ini kok ada apa ini namanya, petik-petik, ini sebenarnya cuma Ustazah simbolkan, nanti di sini ada angka-angka gitu ya. Kan tadi susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Jadi nanti ada di sini. Oke, ini ada yang nambah. Alif ya, selamat datang Alif. Alif itu yang alif murtado itu ya? Iya, kayaknya itu. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini tuh nanti bakal jadi bilangannya, angka-angkanya gitu. Ini cuma Ustazah simbolkan kayak gini aja. Nah, kebetulan di sini membentuk persegi, makanya ini kan yang membentuk persegi. Bisa jadi nanti ada yang membentuk persegi panjang. Kemudian selanjutnya adalah nama matriks. Jadi matriks itu ada namanya ya. Ketika satu matriks dengan matriks lainnya itu ada namanya masing-masing dan namanya itu disimbolkan dengan huruf kapital gitu, huruf kapital. Dan elemen itu entry-entry-nya atau anggota-anggotanya. Jadi
yang di dalam sini nanti itu adalah namanya anggota-anggota, elemen-elemen atau entry-entry dari suatu matriks gitu. Jadi di sini elemennya kita simbolkan dengan huruf kapital gitu, huruf A besar gitu misalkan ya. Dan entry-entry-nya itu dengan huruf kecil, A, B, C, D, E, F gitu. Boleh kalau nanti sudah ada angkanya ya tinggal ditulis angkanya, atau nanti ada juga yang lain, simbol yang lain, tapi nanti gitu. Nah, karena tadi ya disimbolkan sebagai A besar, nah ini kan kelihatan ya dia, berbentuk persegi panjang. Jadi susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom, ini baris, kemudian kolomnya yang ini kolom, gitu. Dan ini membentuk persegi panjang, gitu. Kan di sini sebentar, ini ada yang 2 people have entered si oke, ya. Nah, di sini membentuk suatu persegi panjang gitu, karena banyaknya baris dan kolom itu berbeda. Oke. Selanjutnya, habis nama matriks, sekarang kita ke ordomatriks. Jadi ordomatriks itu sejenis apa ya, ukurannya si matriks gitu. Ukurannya si matriks itu disimbolkan dengan banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Kalau misalkan yang ini, yang simbol ini banyaknya baris kan ada 1, 2, kolomnya ada 1, 2, berarti banyaknya baris 2, kolomnya 2, sama juga dengan yang ini. Tapi kalau yang A ini, misalkan nah ini, ordo matriks A adalah ukurannya si matriks A itu, banyaknya baris adalah ini, baris pertama yang ABC ini, kemudian baris kedua adalah yang DEF. Berarti banyaknya baris adalah 2. Kemudian yang banyaknya kolom itu kita lihat kolomnya. Ini kolom pertama, itu ada A sama D. Kolom kedua itu ada B sama E, kolom ketiga ada C sama F. Berarti banyaknya kolom di sini ada 3. Maka tadi matriks A itu ordonya adalah 2 kali 3. Seperti itu. Jadi simbol, maksudnya apa ya, ukurannya matriks itu dinyatakan dengan banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, tadi kan dibahas terkait elemen-elemen matriks atau entry-entry atau anggota-anggotanya. Nah, elemen-elemen matriks ini kan dia masing-masing berbeda ya, bisa jadi beda, bisa jadi sama gitu. Misalkan elemen matriks A, di sini udah kelihatan ya elemennya atau anggota-anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan F gitu. Kemudian elemen baris ke-1, berarti kita lihat baris ke-1 dari A ini. Baris pertama dari A ini adalah A, B, dan C. Jadi anggotanya adalah A, B, C. Maka elemen atau anggotanya juga A, B, C gitu. Kalau baris kedua berarti yang ini D, E, F. Kalau sekarang yang ini kolom kedua berarti yang ini ya. Dihitungnya dari sebelah kiri, ini 1, kemudian yang ini 2 gitu. Berarti elemen kolom kedua adalah B dan E gitu. Kemudian sekarang secara spesifik, di sini ada elemen baris ke-1 dan kolom kedua. Kalau elemen baris ke-1 dan kolom kedua, kita lihat baris ke-1 yang mana? Baris ke-1 kan yang A, B, dan C. Yang ini A, B, C ini baris pertama. Sekarang dia pengennya tambah lagi kolom kedua, berarti baris pertama, kolom kedua yang mana? Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti kalau baris pertama, kolom kedua itu adalah B gitu. Jadi B ini adalah elemen baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, kenapa kok di sini ada A12 sama dengan B? Nah, tadi kan Ustazah sempat sebutkan bahwa selain dengan menyimbolkan dengan seperti ini, kita biasa menyimbolkan dengan perpaduan huruf dan angka. Jadi, maksudnya seperti apa kok bisa A12? Jadi gini, A12 itu maksudnya A di sini adalah dia elemen dari matriks A. A besar ya, A besar. Elemen dari matriks A. Kemudian 1 di sini adalah dia baris keberapa dia? Oh, dia baris ke-1 gitu. Kemudian yang ini angka selanjutnya ini 2 ini maksudnya adalah dia kolom kedua gitu.
Jadi biasa disimbolkan seperti itu. Itu terkait dengan matriks. Sementara ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke. Selanjutnya adalah, ya, tadi kayak ada yang mau bicara. Nggak jadi, oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis matriks gitu. Jadi ada banyak jenis-jenisnya. Jenis-jenis matriks itu yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris itu ya intinya dia cuma ada satu baris. Jadi matriksnya itu cuma ada satu baris. Kayak misalnya nih matriks A, barisnya kan cuma satu. Tapi kolomnya dia ada dua. Satu, dua gitu. Maka ordonya ingat, ordonya tadi apa? Banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom. Barisnya ada satu. Berarti satu dikalikan dua karena kolomnya dua. Termasuk yang B. B ini barisnya juga satu karena ini tadi ya contoh matriks baris. Kemudian dia banyaknya kolom adalah tiga gitu. Itu matriks baris. Ada juga selain matriks baris berarti harus ada lawannya, matriks kolom. Matriks kolom ini terdiri dari satu kolom gitu. Kayak A ini kolomnya cuma satu, tapi barisnya ada dua gitu. Ingat ya, untuk penamaan harus baris dulu baru kolom. Maksudnya ukuran penamaan itu baris dulu baru kolom. Berarti ini banyak baris itu dua, kolomnya satu. Kalau yang B barisnya ada tiga, kolomnya satu. Intinya kalau kolomnya satu itu namanya matriks kolom. Gitu. Selanjutnya adalah matriks nol. Matriks nol itu matriks yang elemennya, anggotanya, entry-entry-nya, yang di dalam matriksnya itu, semua anggotanya itu adalah angka nol. Semuanya nol gitu. Dan matriksnya ini tadi kan dinamai pakai huruf kapital ya, namanya juga harus O gitu ya. Namanya harus O. Gitu. Kalau yang ini kan tadi barisnya dua, kolomnya satu, berarti ordernya 2 kali 1. Ini barisnya 1, 2, 3, kolomnya 2, berarti 3 kali 2 gitu. Intinya matriks 0 itu entry-entry-nya 0 semua gitu. Selanjutnya, matriks persegi. Matriks persegi tadi sempat Ustazah singgung di awal ya, kalau matriks persegi itu intinya tadi banyaknya baris sama kolomnya itu sama. Jadi ini bentuknya kan kayak persegi ketika apa namanya barisnya, jumlah barisnya kalau yang ini kan 2, kemudian yang ini kolomnya juga 2 gitu. Kok di sini ada A11, A12, A21, A22? Ya tadi, saya sempat bilang bahwa ini nanti bisa penamaannya itu lain, selain pakai huruf A, B, C, D, E, F gitu, kita bisa pakai A11, A12, A21, A22. Ini maksudnya adalah A itu elemennya si A, baris 1, kolom 1, yang ini baris 1, kolom 2, dan kali ya ini baris 1, kolom 2. Kemudian yang ini itu baris 2, kolom 1. Yang ini adalah baris 2, kolom 2. Gitu. Kemudian di sini cuman sekedar ordo aja ya supaya tahu. Jadi A itu ordonya 2 kali 2, kalau B itu ordonya 3 kali 3 gitu. Jadi nanti mungkin kebanyakan kita akan menggunakan matriks ordo 2 atau ordo 3 kayak gitu. Nah, tadi sempat Ustazah bilang ordo 2, ordo 3. Lah kok nggak ordo 2 kali 2, nggak ordo 3 kali 3? Jadi kalau dia matriks persegi, itu bisa disingkat langsung. Ordonya kan baris kolomnya sama, berarti langsung disebut ordo 2 gitu nggak apa-apa. Yang ini ordo 3 nggak apa-apa. Tapi ketika banyaknya baris dan kolom ini beda, kayak yang Ustazah contohkan di sini maupun di sini, atau di sini, itu harus banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom, gitu. Lalu selain matriks persegi, ada lagi matriks, oh ya sebelumnya ini, ketika di persegi kan kadang kita ada yang namanya unsur-unsur persegi itu ada diagonal. Nah, sama juga di matriks persegi dia juga punya diagonal. Jadi diagonalnya kan kalau persegi ada berapa? 2 ya. Berarti dan ini dan yang sebelah sini. Nah, yang ini, oke, ada 2 ya. Kalau yang matriks yang ini, yang kuning ini, A11 dan A22, dia disebut diagonal utama. Kalau yang hijau ini, A12 dan A21, ini disebut dengan diagonal bantu.
gitu. Jadi di matriks itu banyak sekali istilah, ya nggak apa-apa. Kalau yang ordo 3x3 yang B, nah ini diagonal utama. Intinya yang merengnya ke sini ya, ke sini itu dia diagonal utama gitu. Berarti satunya adalah diagonal bantu gitu. Sekarang selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi ya, matriks persegi. Berarti ordonya harus sama. Banyaknya baris dan kolom harus sama. Dan sebentar. Admit. Oke. Oke, matriks diagonal itu matriks persegi yang semua elemennya di luar diagonal utama adalah 0. Berarti tadi ya, diagonal utama itu yang mana ini? Kalau yang A berarti 1 sama 4, kalau yang B 1, 2, 5. Nah, di luar diagonal utama berarti yang selain diagonal utama itu nilainya 0. Nah, ini kan ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini disebut dengan matriks diagonal gitu. Kemudian kita balik ke ini, tambah lagi ya matriks identitas. Matriks identitas itu matriks diagonal, berarti matriks diagonal tadi harus ordonya sama, baris kolomnya sama, kemudian dia apa namanya, elemen di luar diagonal utama itu harus 0. Nah, benar ya. Ketika diagonal utamanya di sini adalah 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kalau di matriks identitas, ini khasnya di sini. Dia selain apa namanya, entry-entry di luar diagonal utama adalah 0, jadi diagonal utamanya harus elemennya atau entry-nya itu 1. Gitu. Jadi matriks identitas itu isinya cuma kalau nggak 1 ya 0. Tapi di diagonal utama dia harus angka 1. Selain itu dia 0. Gitu. Kemudian ini masih ada 2 lagi ya jenisnya. Yang pertama matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu intinya dia juga matriks persegi. Matriks persegi itu berarti ordonya sama, banyaknya baris dan kolom itu sama, dan di bawah diagonal utama itu entry-nya adalah 0. Berarti diagonal utama kan ya ini ya, 1 min 3, 3 ini. 1 min 3, 3. Di bawah diagonal utama itu adalah angka 0. Nah, benar kan ya? Kenapa kok disebut segitiga atas? Karena ini, karena membentuk segitiga. Angka-angka yang selain angka 0 itu membentuk segitiga. Gitu. Kemudian yang selanjutnya matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu adalah matriks persegi sama ya, tapi bedanya di atas diagonal utama, berarti di atasnya 1, 2, sama 3 yang ini, itu di atasnya adalah angka 0. Nah, yang ini 0, 0, 0. Karena disebut segitiga bawah ya karena, nah, dia membentuk seperti segitiga. Gitu. Itu jenis-jenis matriks. Kemudian selanjutnya adalah transpose matriks. Jadi transpose matriks itu intinya dia apa ya? Sejenis membalikkan elemen-elemen, menukar elemen-elemen, misal dari baris jadi kolom gitu. Nah, matriks yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Jadi yang awalnya dia baris jadi kolom, yang awalnya kolom dia jadi baris gitu. Misalkan, oh ya sebentar, ini. Jika ordo matriksnya adalah M kali N, ordo matriks A itu M kali N, maka ordo matriks A transpose itu adalah N kali N. Nah, untuk simbol dari A transpose ini bisa A pangkat T, kemudian bisa apa namanya A pangkat T besar, atau bisa A aksen gini, gitu. Boleh yang mana aja bisa. Gitu. Nah, kita balik lagi yang ke sini. Jika ordo matriks A adalah M kali N, maka ordo matriks A pangkat T adalah N kali M. Nah, maksudnya gini, ketika tadi ya misalkan kita punya ordo matriks A itu banyaknya baris adalah 2, banyaknya kolom itu adalah 1, maka dibalik nanti. Ordo matriks A transpose itu banyaknya baris 1, banyaknya kolom 2. Jadi dibalik. Misalkan gini. Nah, ini. Misalkan ini ordonya adalah banyaknya baris 1, 2, 3. Kemudian banyaknya kolom adalah 1, 2.
gitu. Berarti kan tadi 3 kali 2. Ketika dibalik menjadi A transpose, harusnya banyaknya baris adalah 2 kali 3, gitu kan ya. Jadi elemen-elemennya tadi bilangnya adalah menukar elemen-elemen baris menjadi kolom atau sebaliknya. Jadi misalkan di sini A ini kan asalnya dari baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 1. Ketika dibalik, ya kalau dibalik kan sama aja ya, jadinya juga tetap 1, 1, berarti dia juga menjadi baris 1, kolom 1. Maka di sini kan tetap A-nya. Oke. Kemudian setelah itu kita coba pakai yang lain. Misalkan kita yang ini, C. C di sini adalah berapa? Baris berapa? Baris 2, kolom berapa? Kolom 1. Ketika dibalik, dia harusnya menjadi baris 1, kolom 2. Tuh. Mana yang baris 1, kolom 2? Baris 1 kan sebelah sini. Baris 1. Kolom 2 itu adalah sebelah sini. Oh, berarti C-nya letaknya di sini. Gitu. Jadi dibalik. Demikian juga yang E. E itu yang awalnya dari baris 3, kolom 1, nanti diubah menjadi dibalik baris 1, kolom 3 gitu. Baris 1 di sini, kolom 3 di sini. Nah, maka di sinilah E gitu. Demikian juga yang B, D, F. Atau lebih gampangnya, lebih mudahnya itu tinggal langsung aja. A, C, E ini nanti yang awalnya kolom 1, kolom 1 mesti jadi baris 1, gitu kan ya. Yang awalnya kolom 2 menjadi baris ke-2, gitu. Intinya seperti itu. Oke, kita coba, ini ada latihan kayaknya tadi. Nah, ini. Jika A itu adalah matriks dengan anggotanya 1, 2, 3, min 1, 1, 0. Oh ya, kalau membaca matriks, usahakan itu elemen tiap baris dulu. Jadi baris 1 diselesaikan, kemudian baris kedua baru disebutkan. Jadi baris 1 dulu disebutkan semua, lalu baru baris kedua yang disebutkan, gitu. Jadi misalkan yang A ini adalah matriks A, elemennya adalah 1, 2, 3, min 1, 1, 0, gitu. Kemudian matriks B itu adalah 4, 5, min 1, dan 3, 2, 1, gitu. Misalkan seperti itu. Tentukan A transpose. A transpose berarti dengan menukar elemen-elemen yang awalnya baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Berarti kalau ini misalkan di sini awalnya baris 1 ya, baris pertama. Misalkan di sini adalah baris pertama, nanti harusnya dia menjadi kolom pertama, gitu ya. Kemudian yang ini baris kedua, dia akan menjadi kolom kedua. Kita lihat. Nah, ini benar kan ya? 1, 2, 3 ini menjadi kolom pertama. Benar. Lalu yang min 1, 1, 0 menjadi kolom yang kedua. Yang awalnya baris jadi kolom gitu. Jadi A transpose itu intinya menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom. Kemudian ini diminta menentukan A21. A21 berarti kita harus tahu dulu A21. Berarti kita mainnya di yang matriks apa? Yang matriks B. Kita lihatnya di matriks A apa matriks B. Ketika A21 berarti dia kan A itu elemen dari matriks A. Berarti kita lihatnya di matriks A ya, bukan yang di B. Kita lihatnya yang di A. 21. 21 itu tadi kan 2 artinya, bentar. 2 itu kan artinya dia baris kedua berarti yang mana? Yang ini ya, min 1, 1, 0 dan kolom 1. Kolom 1 berarti yang ini. Maka baris 2 kolom 1 adalah minus 1 gitu. Termasuk yang ini B22 kali B13 berarti B22 kita masuk ke matriks B. B22 baris kedua berarti 3, 2, 1 ini, kolom kedua yang di sini berarti yang ini 2
Oke. B13 kolom 1 baris 1 kolom 3, 1, 2, 3, berarti min 1. 2 kalikan min 1, min 2, gitu. Jadi intinya, istilah-istilah itulah. Oke, selanjutnya, ini slide terakhir ya. Slide terakhir, wih baru ada yang mau join. Oke, ini adalah, apa namanya, aljabar matriks. Jadi bukan aljabar ya sebenarnya, lebih ke operasi matriks. Operasi matriks itu kalau di operasi bilangan kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi kalau di apa namanya, matriks itu juga ada, tapi nanti untuk khusus perkalian, pembagian itu nanti ada sedikit yang berbeda, gitu. Oke, penjumlahan. Penjumlahan itu nanti syaratnya ordonya harus sama ya, berarti dia harus matriks persegi. Kemudian penjumlahan matriks itu diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen-elemen yang seletak. Seletak itu maksudnya ketika dia baris 1 kolom 1 ya harus dijumlahkan sama baris 1 kolom 1. Ketika dia baris 1 kolom 2 ya harus dijumlahkan sama baris 1 kolom 2 gitu. Misalkan seperti ini. Baris 1 kolom 1 ini kan 2. Ini 2 ditambahkan ya harus sama 4. 2 tambah 4, 6. Kemudian yang ini baris 1 kolom 2, 1 tambah 2, berarti 3 gitu. Jadi intinya harus sesuai seletak gitu. 3 tambah 1, 4. 2 tambah 0, 2. Min 1 tambah 2, berarti 1. 4 tambah min 1 itu adalah 3 gitu. Jadi intinya dia harus seletak kalau menjumlahkan gitu. Termasuk juga ketika mengurangkan. Mengurangkan dia ordonya juga harus sama. Oh, maaf ya, ini berarti ordonya bukan sama ya. Saya salah tulis ya ini. Ini tadi sebenarnya niatnya mau di perkalian, tapi karena kebalik ya ini ya, ordonya nggak harus sama ini, ordonya nggak harus sama gitu. Nanti yang ordonya harus sama itu di perkalian. Afwan ini karena mungkin sudah tadi langsung ngopi gitu ya. Jadi ordonya di sini nggak sama. Nggak sama nggak apa-apa gitu. Ini sudah hapus. Intinya nggak harus sama. Afwan, tadi kirain perkalian matriks gitu. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang pengurangan. Pengurangan sama juga kita harus mengurangkan yang seletak. 2 dikurangi 4, min 2. 1 dikurangi 2, berarti min 1. Gitu. Dan seterusnya. Intinya harus mengurangkan yang seletak. Gitu. Kemudian yang terakhir, ini untuk pertemuan ini mungkin terakhir dulu ya. Perkalian skalar. Jadi perkalian itu nanti ada 2 macam. Yang satu perkalian skalar, yang satu perkalian matriks. Nah, yang ordonya harus sama itu yang perkalian matriks gitu. Kalau yang perkalian skalar itu adalah apa namanya? Perkalian skalar matriks itu diperoleh dengan mengalihkan skalar dengan setiap elemen pada matriks gitu. Ya ini sebenarnya cuma perkalian biasa sih, kayak min 2 dikalikan 2, min 4, min 2 dikalikan 1, min 2, min 2 kali 3, min 6, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, udah selesai. Mungkin itu yang baru Ustazah sampaikan ya terkait pengenalan dari matriks, termasuk tadi istilah-istilah, kemudian jenis-jenis, transpos, dan penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar. Nanti apabila Ustazah ada yang keliru, nanti Ustazah revisi lagi di pertemuan selanjutnya. Gitu aja ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah ini Ustazah rekam ya tadi ya. Jadi nanti bisa apa namanya, Ustazah sematkan di LMS, gitu.